develop scouting education curricula and balance theoretical knowledge and practical skill to prepare future scout leaders. This curriculum should be aligned with societal needs and global competency standard, emphasizing leadership, character education, and adaptability to modern challenges such as globalization and technological advancements. So, experiential learning methods, including fieldwork and community project, are essential in providing students with hands-on experience, fostering collaborative leaderships and problem-solving skills. Integrating technology and conducting regular curriculum evaluation are also crucial in ensuring the program remains relevant and effective in preparing professional and competent scout leaders for the real-world challenges. Now, Indonesia in the curriculum, the new curriculum now, 2024 curriculum, the integration of the current 2024 Merdeka curriculum, it is called Merdeka curriculum, into scouting education at higher education institution is essential for aligning academic and the real-world demands. The flexibility of curriculum allow university to adapt a scouting program to local context, fostering leadership, social skills, and problem solving through project-based learning. Active community involvement and partnership also offer practical experience for scouting education for future scout leaders, making the curriculum relevant and innovative. So the Merdeka curriculum emphasizes critical literacies such as digital, financial, health literacy, alongside experiential learning and technology integration, ensuring that the students who's going to be a teacher are well prepared to address modern societal and global challenges. Now, there is a very important issues in the scouting education program in Indonesia concerning to the qualification of the teacher, the qualified standardized teacher as the instructor for scouting. To optimize and produce qualified teachers, Indonesian scouting program should align its workforce with international standard through the Indonesian National Qualification Framework. Now, Indonesia working with the National Qualification Framework, which is called KKNA, which standardize education and training across sectors to meet global benchmarks. The KKNI integrates formal and non-formal, including informal education, with the occupational standard and professional qualification. This is issued by the National Professional Certification Board. This framework emphasizes the competency-based education, industry-relevant skills, and lifelong learning, preparing Indonesian workers for both domestic and international job markets. In scouting, aligning scout leaders training with the KKNI will ensure that leaders develop essential competencies such as leadership and problem solving, which contribute to personal growth and the national economic competitiveness. Here, university can enhance this by integrating competency-based learning, practical experience, and collaboration with stakeholders to effectively prepare scout leaders. Now, there is the future projection of the scout leaders and scout training system in university. The future of scouting courses in university should consider this framework, like Indonesian National Qualification Framework, to enhance the competency-based education, equipping students, the students who's going to be teacher, with the theoretical knowledge and practical skill needed for effective scout leadership. These courses should focus on essential skills such as leadership, teamwork, problem solving, and adaptability while addressing current challenges, such as limited resources and a shortage of the experienced instructors through the innovative approaches. So by incorporating experiential learning and also partnership with the scouting organization,
as well as the technological tool, universities can provide practical experiences and that reflect real-world scouting scenarios. This approach will ensure that the graduates will be well prepared to tackle modern challenges, not only as a scout leaders, but also as the contributor to broader societal needs, fostering a generation of productive and skilled leaders. In short, integrating these Scout education courses with established competency framework is essential for developing the graduates, that is the teacher to be, the university students who's going to be a Scout leader as well, with both theoretical knowledge and standardized practical skills for effective Scout leaderships. So this framework outlined clear standards that emphasize character development, leadership, and relevant skill aligned with the industry and societal needs. By aligning Scout curricula with this standard, educational institution can equip students with the vital competencies such as leadership, team management, and communication, enhancing them with their employability and eligibility according to the certified qualification. These alignments foster an educational ecosystem where Scout education and professional certification support each other, preparing high-quality educators to address real-world challenges. Additionally, the framework focus on the core competencies include managing Scout activities, ensure the graduates can effectively plan, execute, evaluate Scout events, Scout training program in schools, ultimately benefiting the communities and broader Scouting movement in general. So that is the brief of my explanation about the experience, how to organize the Scouting activities here in Indonesia through academic curriculum. And I think Dr. Yeti will help add my explanation regarding to this program in Universitas Bung Hatta, for example. So here in Universitas Bung Hatta, the program has been started since 1914. So why this started from 1914? As mentioned before, the issuance of the ministerial decree in 1914 regarding to the curriculum 2013. Let's say in bahasa Indonesia that in Bung Hatta, Universitas Bung Hatta sudah memulai mata kuliah pendidikan kepramukaan itu semenjak tahun 2013 ketika diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan tentang kurikulum 2013 dan di situ ada pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, semenjak itu Universitas Bung Hatta memulai perkuliahan pendidikan kepramukaan dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan perkuliahan ini kemudian menjadi model juga bagi universitas-universitas yang ada di Indonesia yang lainnya, walaupun belum semua university. Not all university have these courses, but especially the university having the Faculty of Education, they implement the curriculum including Scout course. Jadi universitas yang memiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu di Indonesia sudah memulai mata kuliah pendidikan kepramukaan ini sebagai bahagian untuk mempersiapkan mahasiswa calon guru mereka yang kompeten sehingga bisa memenuhi kebutuhan tenaga pembina pendidik pramuka yang diperlukan sekali di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin Dr. Yeti bisa menambahkan penjelasan saya. Mikrofon. Ya, terima kasih Mr. Azanil. Selamat siang Bapak Ibu, Puan dan Tuan. Yang saya hormati, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Azanil tadi bahwa
mata kuliah pramuka ini adalah mata kuliah yang salah satunya penciri dari fakultas kami yang kami wajibkan untuk dimasukkan ke kurikulum di semua program studi di FKIP, ya, di Faculty of Education di Universitas Muhatta. Karena mata kuliah ini, kepramukaan ini mengajarkan generasi bangsa untuk mampu bekerja secara tim dan kemudian mengajarkan nilai-nilai moral yang baik, sehingga mata kuliah pramuka ini rasanya mata kuliah yang memang harus diterapkan di seluruh jenjang pendidikan, baik di tingkat SD. Kalau di Indonesia itu di tingkat SD, SMP, SMA itu mata pelajaran pramuka sudah ada. Cuman kami sekarang menggalakkannya untuk di jenjang perguruan tinggi. Karena mahasiswa-mahasiswa yang tamatan Faculty of Education itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang nantinya mereka itu adalah calon guru yang akan mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan ini kepada generasi bangsa. Jadi seperti yang kita lihat bahwa mata pelajaran pramuka ini adalah mata kuliah yang luar biasa, di mana mereka ditempa secara bertim, teamwork, kemudian mereka ditempa untuk kuat, ya, kemudian berani melewati tantangan-tantangan yang ada, kemudian juga mereka sangat peduli antar sesama. Jadi mata kuliah ini memang mata kuliah yang luar biasa yang rasanya rugi kalau ini tidak dijadikan mata kuliah penciri di Fakultas of Education. Dan ditambahkan lagi, tadi sudah disampaikan oleh Mr. Azanil bahwa mata kuliah pramuka ini secara Indonesianya sudah ada diatur di dalam undang-undang. Jadi tinggal bagaimana perguruan tinggi menerapkan mata kuliah ini supaya menjadi mata kuliah penciri dan mata kuliah yang benar-benar mampu mendidik karakter bangsa. Jadi di mata kuliah ini para siswa, ya, para mahasiswa itu dilatih dan ditempa, ya, ditempa dalam hal mengatasi segala rintangan sehingga mereka siap pakai di mana saja, dan mereka diajarkan untuk menjadi orang yang pemberani, berjiwa disiplin, kemudian jujur, dan terutama tentu mereka religius, ya, dengan agamanya masing-masing. Nah, untuk itu saya menyambut baik, ya, apresiasi sekali terhadap konferensi yang diadakan ini adalah yang pertama, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi batu berpijak untuk konferensi selanjutnya dalam hal ini, gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mr. Azanil, dan mudah-mudahan kepramukaan ini juga bisa menyatukan antara dua negara, ya, Indonesia dan Malaysia, karena bagaimanapun kita adalah negara serumpun yang mungkin secara budaya tidak jauh berbeda. Demikian saja, Mr. Azanil. Oke, terima kasih Dr. Yeti. Jadi di sini ada sebagian cuplikan dari aktiviti dari Scout Course kita di University. Jadi ada theoretical concepts, dan theoretical material, theoretical learning, and also practical learning. Jadi ya, kalau theoreticalnya kita menjelaskan prinsip, ada basic principles of scouting, di Scout Law, ya. Kalau di Pramuka Indonesia itu ada Trisatya dengan Dasadharma, ya, three principles in the Scout Law, ada 10 Dasadharma, 10 core karakter, 10 core karakter Dasadharma yang harus dimiliki oleh setiap, tidak hanya not only the Scout members but also everybody. Jadi ada 10 prinsip dasar yang itu harus ditanamkan pada setiap warga negara. Misalnya generasi muda terutama. Ya, dan itu harus dipahami oleh semua mahasiswa calon guru. So every students must understand this. Karena mereka akan mengajarkan core principles atau basic law ini. Misalnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang pertama itu bagaimana nanti implementasi takwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu diterapkan dalam berbagai scout activities. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, nanti bagaimana mahasiswa, calon guru, calon pendidik, calon leader ini dia menerapkan aktiviti-aktiviti pembelajaran kepada siswa-siswanya nanti cinta alam dan kasih sayang sesama manusia itu dengan berbagai macam activities. Jadi ada
there are about billion activities which relate to the second law yang nanti akan diimplementasikan. Now, how do the students organize these activities? So the students will learn this how to design the lesson, how to prepare the lesson materials, how to collect the material, how to organize the teaching strategies. Di situ mereka akan belajar nanti. Jadi semua butir-butir atau poin-poin yang 10 tadi merupakan objektif tujuan yang akan dicapai, dan nanti aktiviti-aktivitinya itu akan diorganize sedemikian rupa bisa dalam bentuk silabus yang disiapkan. Jadi mahasiswa juga belajar menyusun silabus untuk mencapai tujuan, ya, the objective based activities and leadership, mentoring, itu yang dilakukan. Jadi memang sedikit saya tambahkan, Mister. Kalau kita bicara masalah cinta alam, di Pramuka ini juga diajarkan bagaimana mencintai makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian bagaimana memeliharanya secara baik sehingga memang manusia itu berkasih sayang tidak saja dengan manusia, tapi bagaimana dia juga berkasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan juga. Termasuk bagaimana memelihara alam, karena memang banyak sekarang human error kan. Jadi banyak bencana-bencana yang diakibatkan karena tidak adanya rasa cinta kita kepada alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga ada di Pramuka gitu. Terima kasih. Oke. Nah, jadi mahasiswa juga mempersiapkan semua materi pembelajaran, ya, dalam bentuk silabus, ya, materi, the lesson material, syllabus. They also learn how to formulate the learning objective. Jadi how to prepare evaluation to make sure that the student achieve. Jadi sehingga sebenarnya banyak itu yang dipelajari untuk di university bagi mereka untuk mempersiapkan diri supaya menjadi pembina yang profesional atau professional leaders. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang tidak bisa ditinggalkan di dalam perkuliahan itu, mahasiswa, the students are doing some mini research. Jadi mahasiswa melakukan mini research to identify specific problem and then to identify alternative solution. Jadi mereka juga melakukan research, penyelidikan terhadap berbagai persoalan pembelajaran pada siswa di tingkat kanak-kanak atau tingkat remaja. Mereka melakukan field work, survei ke sekolah-sekolah, dan mereka melaporkan dan mempresentasikan hasil mini research mereka, field studies mereka itu di dalam perkuliahan. Dan tidak hanya di dalam perkuliahan mereka mempresentasikan, tapi juga kami mengajarkan mereka bagaimana how to present in let's say in a seminar, in a webinar. So several months ago we have online webinar. We also invited Professor Abu Rasid Muhammad to give some kind of advices for the research the students did after the comeback from the school, observing and collecting some information from the field. Jadi itu bagian-bagian yang tidak kalah pentingnya di dalam penyelenggaraan perkuliahan kepramukaan. Dengan harapan nanti para mahasiswa calon guru ini akan menjadi pendidik, guru, akan menjadi leader, akan menjadi pembina pramuka di mana saja mereka berada setelah mereka graduate, setelah mereka menamatkan di kampus perguruan tinggi. Nah, sebagai tambahan juga mata kuliah itu masing-masing di university yang ada di Indonesia itu di offer ada dalam satu semester 2 kredit atau satu semester 3 kredit, ada juga satu semester 4 kredit. Jadi depends on the local di department kurikulum. Jadi tergantung juga di kurikulum yang ada di departemen masing-masing. Jadi ada 2 kredit, ada 3 kredit, ada juga yang di offer sampai 2 semester. Nah, sampai 2 semester 4 sampai 6 kredit. Nah, by the end mahasiswa menulis mini research mereka dan melaporkan baik itu dalam seminar maupun dalam bentuk jurnal. Mereka menulis. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa di googling
Several students project juga ada di beberapa jurnal tentang scouting in school, mungkin di sekolah rendah, mungkin di sekolah menengah. Itu banyak yang ditulis oleh mahasiswa. The students did the research as a part of their fulfillment of the degree. Jadi scouting memasuki dunia akademik. Ya, kalau Baden Powell mengatakan scouting itu tidak sebuah akademik, tapi sebagai sebuah activity, tapi kita di Indonesia menjadikannya sebuah akademik. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, everything connected with the people must be researched, must be identified the problem must be identified, and then the solution must be find out. Nah, jadi segala sesuatu yang bersentuhan kepada kehidupan khalayak ramai, ya itu harus dikaji, harus dipelajari, dan kalau ada persoalan harus kita carikan alternatif solutionnya. Nah, itu sebabnya scouting di Indonesia itu menjadi bahagian penting dari academic activities, terutama juga di university. Jadi dari awal pramuka di Indonesia itu, di Universitas Indonesia itu adalah sebagai bahagian dari upaya untuk memenuhkan kebutuhan tenaga pembina atau pendidik. Tetapi dalam perjalanan waktu berkembang menjadi sebuah research activities. Nah, di samping juga community service. Di Indonesia ada 3 pilar. So Indonesia has 3 pillars in establishing the academic profile. Ada 3 pilar untuk membangun profil akademik di universitas-universitas di Indonesia. Yang pertama itu pendidikan dan pengajaran. Nah, scouting courses masuk kepada areal ini. Scouting, training, and also education. Masuk dalam areal ini dalam universitas. Pilar yang kedua di Universitas Indonesia itu adalah research and development. Research. Nah, scouting karena dia bersentuhan, because scouting is attached to the life of people, the life of the community. So there are so many problems happening there, and the problem need the solution. So that's why research is needed there. Jadi dari the second pillar. Jadi pilar yang kedua itu dari universitas atau perguruan tinggi Indonesia itu adalah penelitian. Makanya kepramukaan juga di Indonesia itu menjadi bagian penting dari kajian-kajian ilmiah. Yang ketiga dari pilar perguruan tinggi Indonesia itu adalah pengabdian kepada masyarakat atau community service. Community service and community development. Jadi di sini pramuka diajarkan bagaimana mereka berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Dan di universitas apalagi, karena universitas itu juga ada pilar yang ketiga yaitu community service and community development, maka scouting courses juga menjadi bagian penting dari upaya untuk aktualisasi the implementation, the actualization of scout leaders, scout training programs, and also scout activities in community service and community development. Jadi ini sangat relevan sekali semuanya dalam konteks kepramukaan di Indonesia. Apalagi kalau seperti tadi saya jelaskan, scouting in Indonesia is a part of Indonesian national struggle for independence. Jadi memang agak berbeda antara scouting di negara-negara yang lain, karena scouting di Indonesia bukan warisan dari kolonial, bukan hadiah dari kolonialisme. Pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda, bukan hadiah, tetapi scouting di Indonesia itu adalah bahagian dari perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kemerdekaan. Oleh karena itulah ketika Indonesian Youth Pledge, Sumpah Pemuda Indonesia pada tahun 1928, ya, pada tahun 1928, bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu bersatu dan mengikrarkan Sumpah Pemuda di tahun 1928, tepatnya itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, tak lama lagi kita akan celebrate the Youth Pledge, the Indonesian Youth Pledge, 28 Oktober ya 2024. Jadi sudah sekian tahun lamanya. Nah, di situ salah satu elemen penting di dalam Sumpah Pemuda itu adalah kepanduan. Nah, karena kepanduan adalah alat dari perjuangan Indonesia, the instrument for Indonesian to reach independence. Nah,
karena di dalam deklarasi Kongres Sumpah Pemuda tersebut ada kepanduan di situ. Dan salah satu tokoh yang ada pada waktu itu, Wake Rudolf Supratman. Wake Rudolf Supratman is the composer of Indonesian anthem, Indonesian National Anthem. Jadi lagu kebangsaan Indonesia itu diciptakan oleh Wake Rudolf Supratman dan pertama kali dinyanyikan itu pada waktu Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 hari bulan Oktober tahun 1928. Nah, kita lihat dalam lagu Indonesia Raya itu ada bait yang mencantumkan kata-kata pandu. Ya, kalau kita lihat Indonesia National Anthem in 3 stanza, so we can find that the word scouting is there. Nah, jadi kata-kata pandu itu ada di situ setiap stanzanya itu. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Dan itu ada pada bait-bait lagunya. Dan itu lagu yang nasional, lagu kebangsaan Indonesia yang pertama kali dinyanyikan itu pada tahun 1928 saat Kongres Sumpah Pemuda, yang mana komposernya itu adalah Wake Rudolf Supratman, dan itu bahagian dari kepanduan. Jadi kepanduan Indonesia adalah warisan perjuangan bangsa Indonesia, warisan mandat dari para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan, dan itu dilanjutkan sampai saat ini. Nah, oleh karena itulah ketika Indonesia sudah merdeka, when Indonesia reached the independence, so the scouting continues. Even though there are so many problems around the scouting activities as well as the scouting education, there are so many problems. But on the other side of the problems, we find some alternative solution. One of the problem is the leaders, pembina. Salah satu persoalannya yang ada di kepramukaan itu adalah ketersediaan tenaga pendidiknya, tenaga pembinanya. So that's the main problem there. Nah, untuk itulah hadir universities di Indonesia offer the scout course untuk mahasiswa calon guru. Jadi seperti itulah prosesnya, dan itu ada sampai sekarang ini, sampai saat ini, dan termasuk juga di Universitas Bung Hatta. Course ini kita sudah mulai semenjak 2014 ketika diterbitkannya kurikulum 2013, kurikulum 2000. Sekarang sudah kurikulum 2024, kurikulum Merdeka. Scout courses masih tetap berlangsung. Kenapa? Karena kebutuhan tenaga pendidik, tenaga leaders, tenaga guru kepramukaan ini sangat diperlukan sekali di berbagai sekolah, di berbagai jenjang. Nah, mungkin juga ke depan untuk masa di hadapan, universities in Malaysia can collaborate with us in universities in Indonesia to, let's say, to promote the scout course in the universities in Malaysia. So we can collaborate so many programs, curriculum, as well as training activities. For example, dari pengalaman yang kita miliki ini, kita bisa kongsikan bagaimana nanti perkuliahan kepramukaan atau perkuliahan pendidikan kepengakapan ini bisa juga diselenggarakan secara akademik dalam kurikulum-kurikulum di university yang ada di Malaysia. Dan tentunya ini akan didukung oleh Kementerian Pendidikan. Sebab itu adalah upaya untuk menghadirkan professional leaders, professional teachers who will guide the future generation in many schools that are needed in many schools. Gitu. Jadi scouting, kepramukaan atau kepengakapan itu instrumen untuk mencapai tujuan negara kita. Kalau di Indonesia, kepramukaan itu untuk salah satu instrumen untuk mencapai tujuan. Scouting in Indonesia is one of the objectives to achieve the objective of national development. Nah, salah satu tujuan in this case is the objective of education. Nah, mungkin juga di Malaysia seperti begitu. Scouting in Malaysia, kepengakapan di Malaysia adalah one of the instrument to achieve the national development for Malaysia, especially the objective of education in Malaysia. Jadi sebenarnya itu kita punya tujuan, ya, tujuan yang sama. Ya, walaupun undang-undang negara kita berbeda-beda, kalau di Indonesia tujuannya itu ada pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Negara Indonesia
tahun 2003. Di situ ada tujuannya, pasal artikel ketiga. Nah, semua instrumen, semua elemen refer to the objective, how to achieve the objective. And scouting, kepramukaan salah satu, one of the instrument to achieve the objective. So that's why pengakap di Malaysia, saya kira juga akan sama. Kalau di Malaysia itu ada sistem pendidikan nasional Malaysia, saya yakin begitu. Kemudian semua elemen akan bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan Malaysia, tujuan pembangunan nasional Malaysia. Kemudian scouting, pengakap adalah salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tadi. Nah, tentu instrumen ini yang akan kita benahi, bagaimana sistem training sistemnya, bagaimana education sistemnya, dan itu memerlukan academic touch, ada membutuhkan sentuhan akademik, terutama di universitas. Nah, mungkin seperti begitu yang bisa saya jelaskan, dan ini akan menjadi hal yang sangat menarik sekali. Mungkin ada tambahan, Dr. Yeti? Saya rasa cukup, Mr. Azaniel. Oke. Baik, mungkin dari saya cukup demikian penjelasan mengenai the projection and the implementation of Scout education course in universities in Indonesia, in higher education in Indonesia. And these programs will continue in Indonesia, and it is good. So if Indonesia and Malaysia collaborate, jadi sangat senang hati sekali tentunya kita bisa berkolaborasi, berkongsi antara universitas yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, terutama Universitas Bung Hatta dengan University Science Malaysia, di mana Profesor Rashid Muhammad sekarang ini berada, gitu. Dan juga dengan university yang lain. Beberapa waktu yang lalu kita ada student mobility ke universitas yang ada di Malaysia, ya, Dr. Yeti, ya. Kemana saja itu kita berkunjung itu? Dr. Yeti itu sebagai leadernya beberapa waktu yang lalu berkunjung ke beberapa kerjasama dengan beberapa university yang ada di Malaysia dalam program student mobility, ya. Silakan. Ya, ya, sebetulnya kalau student mobility itu setiap semester, setiap tahun kita laksanakan, Pak Mr. Azaniel. Itu kita sudah dengan UTM, UISM, kemudian dengan Segi University kalau yang dari pihak swastanya, kemudian juga dengan JUSIM, ya, yang istilahnya kalau di kita ini YIN-nya, Mr. Azaniel. Oke. Gitu. Oke. Jadi ada beberapa kerjasama yang sudah dirintis dengan university yang ada di Malaysia. Jadi tinggal nanti barangkali Scout course ini bisa kita kolaborasikan. Jadi beberapa waktu yang lalu, sometimes ago, Professor Abdul Rashid Muhammad told me that it is important to think of the Scout course in the university in Malaysia. Tak apalah, nanti bisa kita awali dari USM barangkali. Tetapi kita ada peluang untuk bisa dengan university yang lain yang ada di Malaysia, karena sudah terjalin MOU, Memorandum of Understanding with Bung Hatta, Universitas Bung Hatta di Padang. I think that's all. Thank you very much. Moderator, back to you. Thank you to the esteemed Associate Professor Dr. Yeti Moreland and Dr. Azaniel Prima for the enlightening featured speech on projection and implementation of Scout education program in higher education to prepare professional Scout leaders. Your expertise and passion for this important topic have shed insightful light on the future of Scout education and leadership development. Once again, thank you for both Dr. Yeti and also Dr. Azaniel for your time, your knowledge, and for inspiring us with your vision for cultivating the next generation of Scouts, professional Scout leaders. Your words has undoubtedly given us valuable perspective on how to carry forward as we continue to continue our work in the Scouting community, both in Malaysia and also in Indonesia.
Ladies and gentlemen, we would like to inform you that our featured speech will mark the final segment of our conference. This final presentation does not only encapsulate the themes we have explored throughout the day, but also provide a platform for reflection on the insights shared by our esteemed speakers and participants. Ladies and gentlemen, motivated scouts from both of the land of Indonesia and also Malaysia, get ready to embark on an unforgettable journey. We're about to unveil a captivating video montage that showcases the incredible adventures, teamwork, and spirits of our scouts from Pengakap, Malaysia. Sit back, relax, and let's dive into the world of our adventurous scouts and celebrate their achievement together.